Sungai Kapuas merupakan sungai yang memiliki histori atau sejarah panjang dan banyak fenomena langka di dalamnya. Dikutip dari Wikipedia, bahwa awalnya nama Sungai Kapuas diambil dari nama daerah Kapuas atau yang saat ini bernama Kapuas Hulu. Kemudian Kesultanan Banjar menyebutnya Batang Lawai yang mengacu pada nama daerah Lawi atau Lawai, sehingga nama sungai yang mengalir dari Kabupaten Melawi hingga muara di sekitar kota Pontianak disebut Batang Lawai. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan sekaligus sungai terpanjang di Indonesia. Dengan panjang mencapai 1143 km, Sungai Kapuas menjadi rumah bagi kurang lebih 700 jenis ikan, 12 ikan langka, dan 40 jenis ikan hias yang terancam punah. Bahkan dikabarkan potensi perikanan air tawar di Sungai Kapuas mencapai 2 juta ton. Letak kebersihan air Sungai Kapuas berada pada pelestarian hutan dan kebersihan sungai dari sampah. Kini Sungai Kapuas dimanfaatkan sebagai ikon destinasi wisata unggulan di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, di kota Pontianak, Sungai Kapuas dijadikan sebagai ikon wisata unggulan dilengkapi penataan waterfront berkonsep ruang terbuka hijau. Tidak hanya itu, masih banyak lagi destinasi wisata yang ada di tepian Sungai Kapuas, seperti Taman Alun Kapuas, Tugu Katulistiwa, dan Masjid Jami dan Keraton Qadariyah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Dengan adanya destinasi wisata tersebut mampu menunjang pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pontianak. Bahkan untuk di Waterfront City Pontianak saja dikabarkan mampu hadirkan ratusan juta perputaran uang dalam seharinya. Di balik keindahan dan potensi Sungai Kapuas, ternyata sungai terpanjang di Indonesia itu menyimpan banyak misteri, banyak hal yang menyeramkan yang dipercaya masyarakat di sekitaran Kapuas. Salah satu yang melegenda adalah tentang sosok buaya penjaga Sungai Kapuas. Meski terdengar menyeramkan, tapi sudah puluhan tahun penjaga Sungai Kapuas tersebut tidak pernah mengganggu manusia di sepanjang sungai. Beberapa narasumber mengaku sudah beberapa kali bertemu sang penjaga. Anehnya, kalau muncul tidak pernah berenang layaknya buaya, tetapi hanya menunjukkan kepalanya dengan mulut di atas terbuka. Menurut beberapa sumber, penjaga Sungai Kapuas itu kadang terlihat, namun lebih sering muncul di saat orang-orang sekitar Sungai Kapuas menggelar acara pernikahan dan menggelar meriam karbit saat malam takbiran. Jika buaya itu muncul, itu tandanya warga yang menggelar acara belum melakukan ritual seperti membuang minyak, telur ayam kampung, benang, paku, dan beras kuning ke Sungai Kapuas. Selain karena mitos mengerikan itu, Kapuas juga sering dikenal dengan keganasannya. Beberapa orang pernah hilang di sungai terpanjang tersebut. Mereka hilang terbawa arus Sungai Kapuas atau bahkan diterkam hewan buas seperti buaya. Hal inilah yang dialami Rudy, seorang anak berumur 17 tahun yang sempat hilang diterkam buaya. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Rudy adalah anak laki-laki yang masih duduk di kelas 3 SMP. Dia hidup sangat miskin. Bapaknya sudah meninggal beberapa tahun lalu, sehingga ibunya yang bernama Tina menikah kembali dengan seorang lelaki bernama Kosim. Namun sayangnya, Kosim bukanlah lelaki yang baik. Dia seringkali menelantarkan keluarga. Parahnya lagi, Kosim suka berjudi dan mabuk-mabukan di sebuah pasar dekat Sungai Kapuas. Tak jarang kalau pulang malam, Kosim selalu marah-marah dalam keadaan mabuk. Tina sudah beberapa kali minta cerai, tapi Kosim tidak mau menceraikan wanita itu. Karena perangai Kosim yang keras dan jahat itu, akibatnya keluarga Tina melarat. Karena Kosim tidak mau kerja, sehari-hari hanya nongkrong di pasar dan berjudi. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tina berjualan kopi di rumahnya. Rumah Tina berbentuk rumah panggung yang terletak di pinggiran Sungai Kapuas. Memang pinggiran sungai itu ramai sekali oleh penduduk. Karena bagi orang-orang Pontianak, tepian Sungai Kapuas sangat menarik untuk dihuni. Selain karena lokasinya yang unik, pinggiran Sungai Kapuas juga sangat indah kalau sore hari. Makanya banyak sekali warga yang ingin bermukim di sana, terutama para nelayan. Mereka sengaja bermukim di pinggiran Sungai Kapuas untuk memudahkan mereka mencari ikan. Nah, kembali ke ceritanya Rudy. Sebagai orang yang miskin,
Rudy di sekolahnya seringkali menerima bulian atau cemoohan dari teman-temannya. Rudy seringkali dipukuli oleh teman-temannya. Hingga pada suatu hari, Rudy bosan dibully. Dia pun melawan. Siang itu, Rudy dibawa ke belakang sekolah. Dia diejek oleh 5 orang temannya. Kemudian, kelima temannya itu memukuli Rudy, bahkan mengencinginya. Rudy tidak mau tinggal diam. Dia sudah kehabisan kesabaran. Rudy mengambil balok, lalu dia hantamkan balok itu ke kepala teman-temannya. Kelima temannya itu pun tumbang. Kepala mereka berdarah. Kejadian itu sangat menggemparkan sekolah. Ambulan berdatangan untuk menjemput anak-anak yang terluka. Kelima anak itu pun dilarikan ke rumah sakit. Rudy langsung diomeli oleh gurunya. Atas perbuatannya itulah Rudy dikeluarkan dari sekolah. Ibunya Rudy menangis. Rasanya kesialan semakin datang pada dirinya. Semenjak kematian ayahnya Rudy, Tina semakin menderita karena dia menikahi lelaki yang jahat. Dan sekarang anaknya dikeluarkan dari sekolah. Tina tidak mau memarahi anaknya itu. Dia pasrah saja pada takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena Rudy sudah tidak punya kegiatan lagi, akhirnya dia memutuskan untuk membantu ekonomi ibunya dengan cara mencari ikan di Sungai Kapuas. Rudy memang tidak punya perahu, tapi pamannya Rudy punya. Nah, akhirnya Rudy menumpang pada pamannya itu. Setiap pagi Rudy dan pamannya berangkat untuk mencari ikan. Lokasinya cukup jauh. Pamannya Rudy biasanya mencari ikan di rumpon-rumpon atau semak-semak yang mengambang di permukaan air. Biasanya di bawah rumpon itulah banyak ikan-ikan wader. Setiap hari selama 1 bulan lamanya, Rudy rajin mencari ikan untuk menambah ekonomi ibunya. Dan terbukti, keuangan ibunya semakin meningkat. Namun sayang, bapak tirinya Rudy setiap hari malah mintain uang. Uang itu Kosim gunakan untuk judi di pasar. Kalau tidak dikasih, maka Kosim akan menempeleng istrinya itu. Rudy sudah kehabisan kesabaran. Tiba-tiba saja Rudy lompat ke arah Kosim sambil menyabetkan sebuah balok tepat ke kepalanya Kosim. Seketika saja Kosim pingsan di tempat. Rudy sangat geram. Dia menarik Kosim dari dalam rumahnya, lalu membiarkan lelaki itu tergeletak di halaman rumah. Sementara itu, para tetangga tidak mau ada yang ikut campur, karena mereka tahu kalau kelakuan Kosim sudah keterlaluan. Setelah Kosim siuman, dia pun langsung kalap. Kosim menyerang Rudy dengan sebuah batu. Untung saja tidak kena. Segera masyarakat berdatangan. Mereka menangkap Kosim, lalu mengikat kedua tangan dan kakinya. Kosim pun dibawa ke polsek lalu diadili karena KDRT. Setelah terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya, Kosim pun dijebloskan ke penjara. Masyarakat sudah muak dengan kelakuannya. Dan saat Kosim di penjara, dia menjatuhi talak pada Tina. Tina pun sangat bersyukur karena akhirnya dia lepas dari suaminya yang jahat itu. Tina akan hidup berdua bersama anaknya saja. Nah, hari demi hari berlalu. Rudy tampaknya sudah semakin pandai menjerat ikan di Sungai Kapuas. Uang dari hasil menjerat ikan itu ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Tujuan Rudy ingin buat perahu sendiri agar tidak merepotkan pamannya. Tepat 1 tahun setelah Rudy menumpang perahu dengan pamannya, uang hasil tabungan Rudy pun berhasil terkumpul. Uang itu ia gunakan untuk membuat perahu kecil dan juga membeli mesin perahu bekas yang murah. Rudy sangat senang karena akhirnya dia punya perahu sendiri. Kini Rudy tidak lagi merepotkan pamannya itu. Setiap hari Rudy menjerat ikan sendirian di Sungai Kapuas yang sangat luas. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi tepat di hari Jumat, tragedi itu mulai terjadi. Setelah selesai Jumatan, Rudy menyalakan mesin motor perahunya. Kemudian ia memasukkan jaring ke dalam perahu. Jaring itu akan ia gunakan untuk menjerat ikan. Kemudian perahu itu pun beranjak menuju lokasi penjeratan ikan. Lokasinya cukup jauh dan jarang didatangi oleh nelayan. Rudy tidak sengaja menemukan lokasi itu kemarin. Dan Rudy yakin pasti banyak ikannya di sana. Karena rumpon-rumpon yang mengambang di permukaannya itu sangat segar dan lebat. Pasti banyak ikan baung di dalam sana. Perjalanan dari pemukiman warga menuju lokasi rumpon sekitar 1 jam lebih.
cukup jauh memang. Bahkan Rudy tidak melihat ada perahu nelayan yang berlalu lalang di sana. Hanya Rudy sendirian di tengah sungai yang besar. Rudy mengikatkan perahunya itu pada pelapah kirai agar tidak hanyut. Kemudian, ia menebar jaring di sekitaran rumpon tersebut. Awalnya Rudy tidak turun dari perahu, tapi dia sangat penasaran. Dia ingin memasang rumpon itu dengan sempurna. Kemudian, Rudy mencelupkan dayungnya ke dalam air untuk memeriksa kedalaman air tersebut. Dan ternyata tidak terlalu dalam. Rudy pun memberanikan diri untuk turun dari perahu. Setelah ia turun, kedalaman rumpon itu ternyata hanya sedada Rudy. Saat Rudy memasang jaring, tiba-tiba saja ada sesuatu yang mendekat pada Rudy. Sesuatu yang mendekat itu ternyata adalah buaya. Dan tiba-tiba saja kaki Rudy disambar oleh buaya. Rudy berteriak kesakitan, tapi terlambat. Gigitan buaya sangat kuat. Beberapa kali Rudy mencoba untuk berontak, tapi tidak bisa. Tubuh Rudy pun diseret ke tengah sungai dan menghilang begitu saja. Malam pun tiba. Tina sangat panik karena anaknya tidak kunjung pulang. Tina pun meminta sang paman untuk mencari anaknya. Segera pamannya Rudy dan kawan-kawannya menyalakan motor perahu. Mereka pun berangkat untuk mencari Rudy. Pencarian pun dilakukan di setiap rumpon, tapi sayangnya tidak ada. Kemudian pamannya Rudy terus melakukan pencarian ke hilir. Hingga akhirnya ia melihat ada perahunya Rudy di sana. Tapi Rudy tidak ada. Dia pun mencari Rudy di sekitaran itu. Bahkan pamannya Rudy dan kawan-kawannya mencari ke semak-semak. Siapa tahu Rudy memang ada di sana. Tapi tidak ada. Entah kemana anak itu. Keesokan harinya, tim SAR mulai melakukan pencarian. Mereka menyusuri Sungai Kapuas untuk mencari keberadaan Rudy. Tapi anak itu sama sekali tidak bisa ditemukan. Tentu semua warga menduga kalau Rudy pasti sudah mati. Warga pun menduga kalau Rudy pasti diterkam buaya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan Rudy? Ternyata anak itu masih hidup. Dia terkapar di pinggiran Sungai Kapuas. Tak ada pemukiman warga di sana. Yang ada hanya hutan belantara. Rudy siuman. Dia mengernyitkan kedua matanya karena sinar matahari menyilaukan mata. Lalu bagaimana Rudy bisa selamat? Ternyata saat ia ditarik oleh buaya, ada buaya penjaga yang menyelamatkan Rudy. Buaya penjaga itu datang secara tiba-tiba membuat buaya predator ketakutan. Sehingga buaya predator melepaskan Rudy. Kemudian si buaya penjaga mendorong tubuh Rudy ke tepian. Dengan ajaib, Rudy pun terkapar di pinggiran Sungai Kapuas. Tapi ada satu hal lagi yang menjadi masalah. Rudy jauh sekali dari pemukiman. Dia berada di pinggiran Sungai Kapuas dan di sampingnya itu ada hutan belantara yang tidak terjemah oleh manusia. Hutan itu sangat lebat dan luas. Rudy terbatuk-batuk. Dia pun bangkit. Rudy berharap ada perahu nelayan yang lewat di sana. Namun sampai malam tidak ada satu perahu pun yang melintas di sana. Rudy terdiam sejenak. Dia kelaparan. Kemudian Rudy melihat ada seekor ikan yang mendekat. Ikan itu berukuran cukup besar. Kemudian dengan hati-hati dan pelan-pelan Rudy pun menangkap ikan itu dengan tangan kosong. Mungkin sudah rezekinya Rudy. Ikan itu berhasil ditangkap. Kemudian Rudy memakannya mentah-mentah. Setelah makan ikan, Rudy pun kembali istirahat. Hingga keesokan harinya, Rudy tidak melihat ada perahu nelayan yang melintas di sana. Rudy pun tidak mau tinggal diam. Dia masuk ke dalam hutan untuk mencari jalan keluar. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Rudy tersesat di tengah hutan. Dia kehilangan arah. Bahkan untuk sekedar kembali ke Sungai Kapuas pun Rudy tidak bisa. Ia hidup di dalam hutan itu memakan apapun yang ia temui, seperti kelinci, ular, dan lain sebagainya. Untuk berteduh, Rudy membuat sebuah saung kecil di bawah pohon yang besar. Di saung itulah Rudy berdiam diri. Dia berharap ada seseorang yang menemukannya di dalam hutan. Tepat di malam Jumat, tiba-tiba saja ada yang mendatangi saungnya Rudy. Lelaki itu mengenakan baju warna coklat yang sudah lusuh dan juga sarung yang sudah sobek-sobek. Saat Rudy keluar dari saungnya, dia terkejut karena sosok lelaki yang mendatanginya itu sangat mirip dengan almarhum ayahnya. Rudy agak ketakutan. Namun lelaki itu sangat ramah. Lelaki yang mirip bapaknya Rudy itu bernama Umar. Dia memberi Rudy makanan seperti jagung rebus dan singkong.
Umar menyuruh Rudi untuk tidak tidur malam itu. Karena kata Umar, dia bisa membawa Rudi keluar dari hutan. Nah, dan kebetulan Umar membawa obor. Malam itu juga, Umar menuntun Rudi untuk keluar dari hutan. Dan benar saja, setelah berjam-jam jalan kaki, akhirnya Rudi melihat ada jalan aspal di sana. Rudi keluar dari hutan. Sementara itu, Umar, si lelaki misterius yang mirip dengan bapaknya Rudi, kembali ke hutan. Rudi sangat merinding melihat si lelaki misterius. Tapi di sisi lain, Rudi bersyukur karena dia bisa keluar dari hutan. Beberapa saat kemudian muncullah mobil losbak yang melintasi jalanan itu. Segera Rudi minta tumpangan. Mobil itu pun membawa Rudi ke daerah Pontianak. Setibanya di Pontianak, masyarakat kaget karena Rudi ternyata masih hidup. Tina saat itu juga sujud syukur. Ternyata upayanya selama ini tidak sia-sia. Jadi selama Rudi hilang, Tina selalu bersedekah pada anak-anak yatim. Dia niatkan sedekah itu untuk sang anak, agar anaknya selamat dan bisa ditemukan lagi. Setiap hari Tina memberi anak-anak yatim itu uang, walaupun jumlahnya tidak banyak. Tapi Tina selalu rutin memberi anak yatim atau bersedekah demi keselamatan anaknya. Dan terbukti, akibat dari sedekah itu, anaknya bisa selamat. Doa-doa Tina diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.